saja kita ke pemateri pertama. Di sini saya akan membahas tentang apa sih itu geostrategi dan ketahanan nasional. Geostrategi adalah strategi yang digunakan suatu negara untuk memanfaatkan kondisi geografisnya dalam mencapai tujuan nasional seperti menjaga keamanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mempertahankan kedaulatan. Di Indonesia, geostrategi diwujudkan melalui konsep ketahanan nasional, yaitu kemampuan bangsa dan negara untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Lanjut poin yang kedua, ada ketahanan nasional, di mana ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup, serta mencapai tujuan nasional. Baik, saya akan membahas materi kedua, yaitu mengapa geostrategi itu penting bagi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan lebih dari 17.000 pulau. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional vital. Sekitar 40% perdagangan dunia melewati perairan Indonesia. Namun, posisi ini menghadirkan ancaman nyata, yaitu sengketa perbatasan, illegal fishing, terorisme lintas batas, hingga persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Tanpa geostrategi, Indonesia bisa menjadi kelemahan, bukan kekuatan. Baik, saya akan membahas materi ketiga, yaitu aspek-aspek dalam ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, bertujuan untuk menjaga kedaulatan serta menghadapi segala ancaman. Konsepnya meliputi asas gatra. Yang pertama, Trigatra, yaitu berisi posisi geografis, strategis, kekayaan alam melimpah, dan potensi penduduk yang besar. Sementara Gatra mencakup keteguhan ideologi Pancasila, stabilitas politik, kemandirian ekonomi, dan kerukunan sosial budaya, serta pertahanan keamanan yang tangguh. Semua aspek saling berkaitan dan menguatkan sehingga mewujudkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga dan bangsa yang aman. Inti ketahanan nasional ada dua. Yang pertama, kondisi tangguh bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tujuannya untuk menghadapi ancaman juga kebutuhan mencapai cita-cita nasional. Utamanya asas gatra ada dua. Trigatra, posisi geografis, strategis, SDA melimpah, dan penduduk potensial. Kedua, Pancagatra, yaitu teguh pada ideologi Pancasila, politik, stabilitas, berdaulat ekonomi, mandiri, dan adil sosial budaya, rukun pertahanan, dan keamanan tangguh. Baik, jadi di antara keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat, di mana geostrategi yang tepat itu akan mampu memperkuatkan suatu ketahanan nasional di berbagai bidang. Jadi jika suatu negara mampu memanfaatkan kondisi geografisnya dengan baik, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat. Nah, misalnya jika suatu negara itu hanya memiliki ketahanan nasional namun tidak memiliki geostrateginya, maka suatu negara itu tidak mampu atau kehilangan arah untuk memanfaatkan wilayah dan sumber dayanya. Akibatnya, potensi suatu negara itu tidak optimal, akan mudah terjadinya suatu konflik dan juga terjadinya ancaman, baik itu ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, sebaliknya juga, jika suatu negara itu hanya memiliki geostrategi namun tidak memiliki ketahanan nasional, maka suatu negara itu akan lemah dalam menghadapi suatu masalah dan juga akan goyah terhadap suatu krisis baik di bidang ekonomi, sosial maupun pertahanan. Nah, jadi kesimpulannya itu dapat kita simpulkan bahwasannya geostrategi dengan ketahanan nasional ini itu sangat berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Nah, jika
tidak ada salah satunya, maka negara tersebut itu akan tidak bisa berdiri dengan kuat dan juga stabil. Gitu. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Fitri dari kelompok 1. Izin bertanya. Jadi, jika kita ditunjuk sebagai penasehat keamanan nasional, nah bagaimana sih geostrateginya kita yang pas untuk mengamankan Indonesia ini? Nah, dari ancaman non tradisi seperti pembajakan modern, kayak penyelundupan senjata, pencemaran laut. Nah, tanpa memicu memicu ketegangan negara seberang kayak negara Malaysia ataupun Singapura. Baik, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketahanan nasional dapat terpengaruhi jika geostrategi suatu negara tidak dijalankan dengan baik? A few moments later. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi. Jawabannya yaitu geostrategi yang paling aktif adalah kombinasi antara penguatan pengawasan nasional, kerjasama regional, pemanfaatan teknologi, dan pendekatan diplomasi. Dengan cara ini, Indonesia dapat menjaga keamanan nasional dari ancaman non-tradisional tanpa menimbulkan ketegangan dengan Malaysia maupun Singapura. Apakah bisa diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Eja. Pertanyaannya yaitu bagaimana ketahanan nasional dapat terpengaruh jika geostrategi suatu negara tidak dijalankan dengan baik. Nah, jika geostrategi suatu negara itu tidak dijalankan dengan baik, maka potensi wilayah dan sumber daya suatu negara itu tidak dimanfaatkan dengan optimal. Nah, akibatnya ketahanan nasional ini menjadi lemah, negara lebih mudah terancam baik itu di bidang ekonomi, sosial maupun ketahanan, dan juga kestabilan suatu negara itu bisa terganggu. Baik, itu saja jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're